Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan. Terlebih lagi Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yakninya melaksanakan fardu salat zuhur secara berjamaah. Bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, hidup sepasang suami istri yang hidupnya menderita. Dia hidupnya menderita pas-pasan, tapi dia jalani kehidupan itu dengan tabah dan sabar. Dia bertawakal kepada Allah. Suatu hari suami istri ini berdiskusi dia. Kata sang istri, "Wahai suamiku, tahukah engkau dengan Nabi Allah Musa alaihi salam?" Kata sang suami, "Tahu. Beliau adalah Nabi Allah yang bisa berbicara langsung dengan Allah." Lalu kata sang istri, "Wahai suamiku, bagaimana kalau besok kita jumpai beliau? Kita mengadu kepada beliau tentang hidup kita ini yang susah dan menderita. Dengan tujuan beliau mengadu kepada Allah agar kita diberikan kekayaan yang berlimpah." Besoknya suami istri ini menjumpai Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian beliau menceritakan tentang kehidupannya yang susah. Lalu dia jalani dengan tabah dan sabar, dia tawakal kepada Allah. Lalu Nabi Allah Musa alaihi salam menjumpai Allah dan menceritakan sepasang suami istri itu yang hidupnya susah dan menderita.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka, aku akan memberikan kekayaan kepada mereka, harta yang berlimpah kepada mereka, tapi dengan syarat hanya 1 tahun dia menjadi orang kaya. Setelah itu dia akan kembali menjadi orang miskin. Sampaikan kepada mereka, kalau mereka mau, aku berikan kekayaan yang berlimpah kepadanya." Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, lalu Nabi Allah Musa alaihi salam menyampaikan kepada keluarga yang miskin tadi. Ketika disampaikan, apa kata keluarga yang miskin tadi? "Wahai Nabi Allah Musa, kami mau menerimanya. Biarlah kami menjadi orang kaya 1 tahun. Yang penting kami pernah merasakan menjadi orang kaya." Lalu dengan izin Allah, mereka menjadi orang yang kaya raya. Hartanya berlimpah, apa yang dia inginkan dia bisa memilikinya, apa yang dia mau dia bisa mendapatkannya. Mereka menjadi orang kaya pada saat itu. Ketika mereka menjadi orang kaya, sang istri berkata kepada sang suami, "Wahai suamiku, Allah memberikan kekayaan kepada kita hanya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kita akan menjadi orang miskin kembali. Bagaimana kalau harta yang kita miliki kita gunakan untuk di jalan Allah? Kita bantu fakir miskin, kita bantu anak yatim, kita buat rumah ibadah, dan kita buat rumah persinggahan untuk para kaum musafir." Kata sang suami, "Itu ide yang bagus, mari kita lakukan." Lalu mereka pun sibuk dengan membantu anak yatim, fakir miskin, membangun rumah ibadah, membuat rumah persinggahan untuk kaum musafir. Sehingga saking mereka sibuknya dengan kebaikannya, dengan sedekahnya, mereka sudah lewat dari 1 tahun, tapi mereka masih tetap menjadi orang yang kaya. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam menjumpai Allah kembali berkata, "Ya Allah, Engkau memberikan kekayaan kepada mereka hanya selama 1 tahun. Tapi ini sudah lebih dari 1 tahun, tapi mereka masih menjadi orang kaya ya Allah." Lalu Allah berkata kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Musa, aku malu kepada hambaku ketika aku titipkan harta kepada mereka, mereka gunakan untuk di jalanku. Dia bantu fakir miskin, dia bantu anak yatim, dia buat rumah ibadah, kemudian dia buat rumah persinggahan untuk kaum musafir, maka aku malu untuk mengambil hartaku kembali. Maka selagi hartaku digunakan untuk di jalanku," kata Allah, "maka aku akan menambah hartaku untuk mereka." Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa hikmah di balik kisah ini? Rupanya orang yang rajin bersedekah, rezekinya senantiasa ditambah oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah ingatkan, "Man za'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Bagi siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Maka kita tidak pernah mendengar ada orang yang rajin bersedekah habis hartanya. Tidak ada. "Ustadz, dulu bapak itu kaya Ustadz. Rumah petaknya banyak, mobilnya bersera, istrinya banyak. Kini habis semua hartanya Ustadz. Kenapa? Karena rajin bersedekah." Enggak ada. Tapi orang yang rajin bersedekah, rezekinya senantiasa bertambah. Karena janji Allah. Bahkan ini pernah terjadi kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan mempunyai seorang murid namanya Kiai Sukron. Suatu hari Kiai Sukron ini berkunjung ke rumah Kiai Khalil Bangkalan.
Kemudian dia nginap di rumah Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian dia ikut sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, Kiai Khalil Bangkalan melihat seorang anak muda yang memakai kain sarung yang tak layak untuk dipakai. Lalu kata Kiai Khalil Bangkalan, "Wahai anak muda, maukah engkau mampir ke rumahku? Ada yang akan aku berikan kepadamu." Lalu anak muda itu ikut ke rumah Kiai Khalil Bangkalan. Sampai di rumah Kiai Khalil Bangkalan, diberikannya 2 helai kain sarung. Singkat cerita, ketika siangnya masuk sholat zuhur tiba, Kiai Khalil Bangkalan kedatangan seorang tamu yang tak dikenal oleh beliau. Lalu tamu itu memberikan bingkisan kepada Kiai Khalil Bangkalan. Ketika dibuka bingkisan itu, rupanya isinya 20 helai kain sarung. Apa hikmahnya ayahanda ibunda? Maka orang yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Bahkan ada seorang ustadz ketika kultum subuh dia buat, "Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang bersedekah 1.000 rupiah, maka sama artinya dengan membunuh 1 setan." Jadi subuh itu ada bapak-bapak orang kaya dengar ceramah ustadz, bagi siapa yang bersedekah 1.000 rupiah sama artinya membunuh 1 setan. Jadi bapak itu berniatlah dalam hati dia mau bersedekah sebesar 2 juta rupiah. Kalau 2 juta bersedekah berarti 2.000 setan dia bunuh. Lalu kata sang ustadz, namun bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita mau bersedekah, kita harus melawan setan-setan itu terlebih dahulu. Maka selesai pengajian dia pun pulang, langsung masuk ke rumah, dia masuk kamar, masuk lemari, dibukanya lemari, diambilnya uang 2 juta rupiah. Keluar dari kamar, ada anaknya jumpa. Kata sang anak, "Ya, mau kemana bawa uang 2 juta? Mau bersedekah, nak." Kata sang anak, "Ya, kalau uang 2 juta itu dibayarkan uang SPP, itu 2 semester selesai itu ya." Kata sang ayah, "Nak, kata Pak Ustadz, kalau kita bersedekah 1.000 rupiah sama artinya dengan membunuh 1 setan. Kalau ayah bersedekah 2 juta, maka 2.000 setan ayah bunuh lewat anaknya." Sampai tengah rumah jumpa dengan kawannya, "Mau kemana? Mau bersedekah berapa? 2 juta. Kalau dibawa uang 2 juta itu ke mall, kita poya-poya, senang-senang, lumayan enak pula." Apa kata bapak tadi? Kata Pak Ustadz, kalau kita bersedekah 1.000 rupiah sama artinya dengan membunuh 1 setan. Kalau 2 juta, 2.000 setan saya bunuh lewat kawannya. Sampai depan rumah, keluar, jumpa dengan istrinya. Apa kata sang istri? "Mau kemana bang?" "Mau bersedekah." "Berapa bang bersedekah?" 2 jutanya deh, nggak banyak. Apa kata sang istri? "Banyak tuh bang. Apalagi ini mau masuk sekolah anak bang, diberikan baju baru, tas baru, SPP-nya selesai juga 2 bulan bang." Apa kata sang suami? "Dek, kata Pak Ustadz, kalau kita bersedekah 1.000 rupiah sama artinya membunuh 1 setan. Kalau 2 juta, 2.000 setan abang bunuh." Lalu apa kata sang istri? "Bang, kalau abang jadi juga bersedekah uang 2 juta, mulai detik ini, mulai saat ini, abang makan surang bang. Cuci baju surang, masak surang, ambo pulang kampung leh bang." Dengar ancaman dari istrinya seperti itu, nggak jadi dia bersedekah 2 juta tadi. Besoknya dia jumpai Ustadz tuh. "Ustadz, memang betul Ustadz. Ketika kita mau bersedekah, kita harus melawan setan-setan itu terlebih dahulu Ustadz. Ketika setan-setan yang lain saya bisa lewati Ustadz. Tapi ketika saya keluar dari pintu rumah Ustadz, saya ketemu dengan induknya setan Ustadz."
Rupanya bininya dibilangnya induknya setan ya Pak. Gara-gara inyolah ambo ndak jadi sedekah kok Pak Ustad katanya. Rupanya bininya kuat pula pengaruhnya. Kalau ndak abang lolok lah di luar katanya, lah parah pula hari hujan pula. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, itu hikmahnya ketika kita banyak bersedekah. Yang terakhir, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, bersedekah dapat menyembuhkan penyakit. Dawu mardakum bisodakoh, obati penyakit kalian dengan bersedekah. Abdurrahman bin Auf, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasul mengatakan, Abdurrahman bin Auf dia besok akan wafat paling terakhir. Rasul mengatakan Abdurrahman bin Auf dia meninggalnya paling terakhir. Abdurrahman bin Auf menangis, dia meneteskan air mata. Selesai Rasul berkata, dihampirinya ya Rasul. Ya Rasulullah, kenapa aku meninggal paling akhir? Apa kata Rasulullah? Engkau meninggal paling akhir karena engkau adalah orang yang kaya. Orang yang miskin itu Bapak Ibu duluan dipanggil oleh Allah, jaraknya adalah 500 tahun baru orang kaya dipanggil oleh Allah. Makanya ada suatu ungkapan yang mengatakan Allah cinta kepada orang tua yang rajin beribadah, tapi Allah jauh lebih cinta kepada anak muda yang rajin beribadah. Allah cinta kepada orang kaya yang rajin bersedekah, tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang miskin yang rajin bersedekah. Allah cinta kepada orang miskin yang rendah hati, tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.